Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial AutoCAD. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai setting awal sebelum kita menggambar denah di AutoCAD. Jadi langkah pertama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita menyeting namanya unit. Setelah itu setting dimensi ya, ukuran. Dan selanjutnya kita menyeting yang namanya layer. Toolbar layer di sini fungsinya untuk apa? Untuk kita bisa mengetahui tebal tipis garis saat gambar itu dicetak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa membedakan, mengelompokkan garis-garis di mana garis tersebut yang berupa kusen itu warnanya apa, yang berupa beton itu warnanya lain, yang berupa dinding itu warnanya lain dan ketebalannya berbeda-beda. Nah, makanya sebelum kita mengerjakan dan kita tidak perlu men-setting untuk kedua kalinya. Jadi langkah awal sebelum menggambar kita harus melakukan setting layer. Bagaimana caranya kita menyeting layer? Nah, jika pakai AutoCAD 2017 tampilannya akan seperti ini, di mana toolbar layer itu terdapat di bagian kanan sebelah group dan view. Kita tinggal klik layer properties. Nah, bagaimana jika kita pakai shortcut? Shortcutnya kita ketik LA spasi saja. Nah, dia akan menampilkan suatu halaman ya di sini di mana ada tulisan layer properties manager. Disinilah kita akan mulai membuat layer-layer baru yang akan kita gunakan untuk menggambar nantinya. Saya akan menjelaskan dulu apa saja sih yang ada di sini. Yang pertama, jika kita lihat di sini ada status, ada nama, ada on, ada off ya di sini. Ada on, ada freeze, lock, color, line type yaitu tipe garis, line type tipe garis. Yang kedua ada line weight ini adalah ketebalan garis. Yang ketiga ada transparansi ketebalannya itu dia semakin bold, semakin jelas, semakin terang ataukah semakin tipis. Itu setelah itu selanjutnya ada plot style, ke-8 ada plot, yang ke-9 ada new, viewport, freeze, dan description. Nah, itu adalah seputar icon-icon yang ada di toolbar properties. Fungsinya untuk apa? Nanti kita bedah satu-satu. Yang pertama di sini ada centang, ya. Statusnya itu centang. Status centang di sini itu adalah garis yang sedang kita pakai sekarang. Jika saya klik 2 kali, nah centangnya dia akan berubah atau pindah ke baris nomor 2. Nah, sekarang kita ke atas di sini ada namanya new layer. Ada new layer viewport frozen in all viewport. Yang ketiga ada delete layer. Yang keempat ada set current. Set current ini sama dengan ini. Jadi kalau misalnya saya klik, setelah itu saya klik ini, nah dia akan pindah arah centangnya ke arah bawah. Yang pertama kita membuat new layer, klik. Nah, begitu kita klik new layer, di sini muncul yang namanya layer 1 dan masih blok biru. Nah, ini tandanya kalian bisa merubah nama layer tersebut dengan nama yang lain. Layer 1 silahkan, atau pakai layer kita pakai namanya as dulu ya. As dinding. Kalau sudah tinggal enter. Yang kedua, kita pakai dinding. Yang ketiga, kusen. Yang keempat, beton. Yang kelima, garis potongan. Yang keenam, tanah asli. Nah, sampai yang kalian butuhkan apa saja bisa kalian klik new layer di sini. Nah, selanjutnya ini kan masih sama. Di bagian samping sini masih sama. Tipe garisnya, tebal garisnya, warnanya itu masih sama. Jadi untuk kita membedakan antara as dinding, kusen, beton, garis beton, tanah asli dan lain sebagainya itu agar beda. Nah, kita akan
mengganti satu persatu di area bagian kanan. Kita pakai as dinding itu warnanya merah. Apakah warnanya harus merah? Tidak, itu terserah kalian. Setelah itu line type. Line type-nya kita pakai continuous. Continuous di sini maksudnya garisnya lurus terus menerus. Line weight-nya kita pakai default saja, tidak masalah, atau pakai 0,05 boleh. Nah, dia akan berubah saat kita mengganti ukurannya yang akan kita gunakan pakai yang mana. Setelah itu kita ke dinding. Dinding kita pakai garisnya warnanya hijau boleh. Kusen itu kan cenderung ke kayu ya, jadi kalau kayu kita pakai warna coklat boleh, coklatnya yang terang. Usahakan kalau kalian menggambar denah atau menggambar bangunan di AutoCAD, usahakan warnanya yang cerah agar warnanya kelihatan. Kalau sudah continuous, tanah asli biasanya itu dia lebih tebal ya karena warnanya nyata, kita pakai 0,40. Dinding kita pakai continuous tipe line weight-nya kita pakai 0,13 boleh. Kusen kita pakai 0,09. Beton kita pakai 0,15. Garis potongan kita pakai agak tebal ya, namanya garis potongan, jadi kita pakai agak tebal. Kita pakai yang 30. Dan namanya garis potongan berarti garisnya strip titik strip titik strip titik, garis potongan. Kita pakai yang ini. Setelah itu kita oke. Karena kita ingin memakai garis yang AutoCAD ISO 10W100, maka kita klik, setelah itu kita pakai oke. Nah, otomatis di line tab-nya dia akan berubah menjadi sesuai yang kita pilih tadi. Mungkin kalian masih bingung ya, kenapa line weight-nya harus 0,5, 0,13, 0,9, 0,15. Apakah setiap dinding, kusen, beton, garis potongan, bayangan tanah asli, teks, dimensi dan lain sebagainya itu ukurannya harus seperti ini Bu? Tidak, itu terserah kalian. Boleh memakai dinding pakai 0,15 boleh, memakai kusen 0,09 boleh, beton 0,18 boleh, garis potongan menggunakan 0,40, 50 boleh. Itu terserah kalian. Yang penting di akhir itu saat dicetak tebal tipis garisnya terlihat jelas. Jadi tidak ada aturan paten yang mengatakan bahwa dinding harus 0,13, beton harus 0,15, kusen harus 0,09, 0,5. Tidak ada yang mematenkan harus memakai ukuran demikian. Setelah itu, jika dirasa sudah selesai, bisa kita close. Di sini saya kebetulan sudah membuat denah ukuran 12 meter. Saya memakainya 12.000 karena memakai satuan milimeter dan lebarnya 6 meter. Di sini tertera 6.000. Satuan yang dipakai itu di Indonesia memakai milimeter, sedangkan di internasional itu memakai inci. Nah, tapi kebanyakan anak-anak sekarang itu kan memakainya sentimeter. Kenapa? Biar lebih mudah. Ukuran standar untuk lomba pun juga memakai milimeter. Berarti apakah saya salah Bu kalau misalnya saya memakai satuan sentimeter? Tidak salah. Tidak salah. Tetapi alangkah baiknya jika kalian mulailah berlatih untuk menggunakan satuan sentimeter, meter, dan milimeter. Jadi biar kalian tahu bedanya dan tidak kaku. Biasa menggunakan sentimeter, setelah ada soal menggunakan milimeter dia bingung. Kita kembali lagi ke denah, kita pakai hijau ya. Ini kita pakai hijau. Setelah itu dimensi kita pakai as itu warna merah. Nah, setelah itu kita coba lihat ya, tebal tipis garisnya itu ada di sini. Saya jadikan monokrom dulu. Nah, jadinya akan sini. Jika kita zoom, nah dia akan memunculkan perbedaan antara garis dinding dan garis ukuran.
dimana tadi saya buat garis ukurannya itu 0,09 dan garis dindingnya saya pakai 0,13. Jadi saat dicetak itu akan muncul perbedaan tebal tipis garis. Nah, begitu caranya jika kita ingin mengetahui tebal tipis garis ya. Sebetulnya saat kita klik line weight, enter, dan klik display line weight itu akan terlihat. Tapi karena garisnya di sini sama-sama tipis ya, 0,09 dan 0,13 sangat tipis, jadi dia tidak akan terlihat. Jika kita coba garis muka tanah tadi itu tanah asli ya, tanah asli warnanya pink. Oke, warna asli dia akan terlihat lebih tebal. Jika line weight-nya saya hapus lagi ya display weight-nya. Nah, tidak ada perbedaan antara garis 1, 2, dan 3. Baik, di toolbar layer di sini ada lampu, freeze, lock, dan unlock layer. Fungsinya untuk apa? Jika kita coba untuk klik ya lampu pada salah satu layer, saya pilih yang layer 1 yaitu layer merah, saya klik, saya matikan lampunya. Nah, dia tidak akan muncul, dia tidak memunculkan diri saat saya kena, dia akan mematikan lampu dengan sendirinya daripada yang lain. Jika ingin menampilkan kembali bagaimana, kita klik lagi, nah dia akan muncul. Begitu juga dengan freeze. Freeze fungsinya hampir sama sebetulnya dengan lampu ya. Jika kita ingin klik freeze-nya, dia akan mati. Nah, dia akan mati. Itu fungsi dari lampu beserta freeze. Sedangkan bagaimana fungsi dari lock atau unlock pada layer ini? Coba kita klik lock-nya. Nah, dia akan warnanya lebih redup ya. Fungsinya ini apa? Ini fungsinya terkunci. Jadi kita tidak bisa mengedit-edit apapun yang ada di garis ini. Coba saya klik dan saya delete. Dia tidak mau karena dia sudah terkunci. Bagaimana caranya biar saya bisa menghapus semisal? Kita kembalikan lagi, kita unlock. Jika demikian, saya ingin menghapus, dia akan terhapus. Saya kembalikan lagi ya. Itu fungsi dari lampu, freeze, dan lock beserta unlock pada layar. Setelah itu kita kembali ke LA. Kita geser ke bagian paling kanan sendiri. Di sini ada yang namanya plot. Nah, jika ada kasus saat kalian mencetak, setelah itu garis dimensinya ini tidak muncul saat kalian tercetak. Nah, kalian perlu diperhatikan lagi di settingan layernya. Apakah pada layer merah mana? Nah, apakah pada layer merah di sini itu plotnya ada simbol merahnya seperti ini lingkar coret ya. Maksudnya ini tidak tercetak. Itu maksudnya seperti itu. Jika muncul seperti ini, pasti salah satu garis pada gambar yang kalian cetak itu tidak akan tercetak. Nah, jadi pastikan kembali, ya ini saya kembalikan lagi biar semuanya tercetak ya. Jadi pastikan kembali saat kalian akan mencetak, on, freeze, lock, dan plot ini harus aktif semua. Jika kalian ada beberapa garis yang tidak ingin dicetak, ya kalian tinggal klik apa yang tidak perlu dicetak, itu saja. Nah, sebetulnya itu fungsi dari masing-masing icon pada toolbar layer. Semoga kalian mengerti. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi saya. Saya akan menjelaskan apa yang kurang dimengerti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.